Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi, Minggu 5 April 2026. Hidup dalam keterbatasan keuangan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Menjadi persembahan yang hidup jauh lebih berat daripada menjadi persembahan yang mati. Setidaknya jika sudah mati, penderitaan berakhir. Tetapi sebagai persembahan yang hidup, pergumulan terus berlangsung. Itulah yang dialami oleh para pelopor gereja Masehi Advent hari ke-7. Joseph Bates, seperti yang telah kita ketahui, dulunya adalah seorang yang berkecukupan. Namun setelah mengorbankan hampir seluruh hartanya kecuali rumah, demi gerakan Miller, ia menjalani sisa hidupnya dalam jurang kemiskinan. Bates tidak sendirian. Pada bulan April 1848, James White menulis tentang dirinya dan Ellen bahwa semua yang kami miliki hanyalah pakaian, perlengkapan tidur, dan beberapa perabot rumah tangga. Itu semua muat dalam sebuah peti berukuran 3 kaki dan bahkan hanya terisi setengahnya. Tidak ada lagi yang kami miliki selain keinginan untuk melayani Tuhan dan pergi kemanapun ia membukakan jalan. Namun, bepergian pada masa itu bukanlah perkara mudah, apalagi jika tidak memiliki uang. Pada awal tahun 1849, misalnya, Bates merasa terdorong untuk memberitakan Injil di Vermont. Karena tidak mempunyai biaya, ia memutuskan untuk berjalan kaki dari Massachusetts Selatan menuju ke sana. Tentu Bates bukan satu-satunya yang rela berkorban. Sarah, kakak Ellen White, juga tergerak membantu Bates. Ia meminta majikannya membayar gajinya di muka. Padahal ia hanyalah seorang pembantu rumah tangga dengan upah $1,25 Amerika Serikat per minggu. Perjalanan Bates membuahkan hasil. James White mencatat Bates mengalami masa-masa sulit, tetapi Tuhan menyertainya dan mencurahkan berkat yang melimpah. Banyak orang bertobat dan menerima kebenaran Sabat sebelum ia meninggalkan tempat itu. Bagi kita yang hidup di zaman serba mudah, sulit membayangkan tantangan yang dihadapi oleh umat Advent mula-mula dalam menjalankan misi mereka. James White kemudian berkomentar, hanya sedikit orang yang bersedia mengajarkan kebenaran dengan berjalan kaki, naik kereta kelas 2, atau tidur di dek kapal uap karena kekurangan dana. Istrinya menambahkan bahwa dalam perjalanannya seperti itu mereka terpapar asap tembakau serta sumpah serapah dari percakapan kotor dari awak kapal dan penumpang kelas bawah. Di malam hari mereka sering tidur di lantai, di atas peti kargo atau di karung gandum dengan koper sebagai bantal dan mantel sebagai selimut. Di musim dingin mereka harus berjalan mondar-mandir di dek agar tetap hangat. Seringkali kita membayangkan bahwa kesulitan yang kita alami sekarang adalah pengorbanan yang besar. Mari kita pikirkan kembali. Sebagian besar dari kita belum pernah merasakan pengorbanan seperti yang dilakukan oleh para pendahulu kita demi mendirikan gereja ini. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu kepada kami sampai di saat ini. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kiranya Engkau boleh memimpin kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di Instagram dan Facebook @Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.